Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ibu pimpinan Yumna Islamic Fair dan kepada Bapak Ibu dewan juri yang saya hormati, teman-teman kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita semua termasuk hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, marilah kita sampaikan sholawat dan salam kepada insan mulia, penutup para nabi dan rasul, nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarga dan sahabat beliau dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berkat jasa dan perjuangan mereka lah kita dapat merasakan manisnya iman dan nikmatnya Islam. Manisnya iman lebih manis dari senyuman Anda. Nikmatnya Islam lebih nikmat dari menatap wajah tampan saya. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Isra Mi'raj. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita semua pada saat ini telah berada di bulan Rajab, di mana di bulan Rajab terdapat peristiwa yang tidak boleh dilupakan oleh setiap umat manusia, terutama umat Islam itu sendiri. Karena pada bulan Rajab terdapat peristiwa besar yang pernah dijalankan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada beberapa abad silam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurihu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Menurut arti bahasa, Isra itu berarti perjalanan di malam hari. Akan tetapi secara istilah, Isra adalah perjalanan di malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang penuh dengan rahasia dan keajaiban. Sedangkan itu Mi'raj menurut arti bahasa yaitu jenjang naik. Akan tetapi yang dimaksud ialah naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis dengan menempuh angkasa luar, sehingga akhirnya sampai di suatu tempat yang paling tinggi bernama Sidratul Muntaha, satu tempat yang tidak mungkin dicapai oleh manusia dengan kemajuan teknologi yang bagaimanapun canggihnya, kecuali dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Nabi Muhammad SAW menerima langsung dari Allah Subhanahu wa taala tentang perintah sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asyar, maghrib dan isya yang wajib dilakukan oleh beliau dan seluruh umatnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, segala ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, kecuali satu ibadah agung yang menjadi tolak ukur keimanan dan keislaman seseorang, yakni sholat. Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dapat mengetahui bahwa sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia telah menegakkan agamanya. Sedangkan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah merobohkan agamanya. Oleh karena itu, melalui momentum peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW
di bulan Rajab ini kita jadikan sebagai pendorong dan motivasi kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sholat, terutama sholat-sholat fardu, begitu pula sholat-sholat sunnah lainnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sholat tidak hanya berbicara tentang aspek hablum minallah atau hubungan antara manusia dengan Allah, akan tetapi lebih dari itu, sholat juga menyangkut tentang hablum minan nas atau hubungan antara sesama manusia. Hal ini dapat kita lihat dari sholat berjamaah atau sholat bersama-sama. Dalam sholat berjamaah, umat Islam diajarkan arti kebersamaan, arti kerukunan, arti kepatuhan dan ketaatan kepada seorang pemimpin, yakni imam. Sesama muslim kita harus saling mendoakan, memperdulikan, dan tetap berhubungan dalam kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikianlah pidato yang begitu singkat dari saya tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan sedikit kaitannya tentang ibadah sholat. Semoga penuh barokah dan manfaat untuk kita sama-sama sampaikan dan amalkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Amin. Mohon maaf untuk kesalahan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.